Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bagaimana kabarnya seluruh teman-teman himpunan mahasiswa Islam se-Indonesia? Semoga kita semua selalu diberi keselamatan, diberi kesehatan, dilancarkan aktivitas dan rutinitas kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia, saya ingin mencoba untuk menyampaikan sesuatu terkait beberapa hari yang lalu yang saya tulis tentang instruktur Jalan Suci yang sunyi di HMI. Menarik sekali ketika kita membahas instruktur di tubuh himpunan mahasiswa Islam. Dan begitu erat kaitannya dengan Badan Pengelola Latihan Himpunan Mahasiswa Islam atau BPL HMI. Perlu kita ketahui bersama bahwasannya BPL HMI atau Badan Pengelola Latihan Himpunan Mahasiswa Islam merupakan badan khusus yang ada di HMI. Ia mencurahkan konsentrasi pemikiran pada pengembangan kualitas para pengelola latihan, kemampuan konsepsi maupun manajerial. Sebagai seorang yang diamanahkan menjadi pengurus atau anggota BPL, tentu bukan perkara yang mudah, karena ia dituntut untuk mengembangkan sumber daya manusia yang ada di himpunan mahasiswa Islam. Baik enggaknya sumber daya manusia berkualitas atau enggaknya sumber daya manusia itu ditentukan oleh Badan Pengelola Latihan atau instruktur Master of Training terkait yang mengelola suatu pelatihan yang ada di himpunan mahasiswa Islam. Dalam pengembangan sumber daya manusia, pendidikan di himpunan mahasiswa Islam itu dikenal dengan istilah latihan kader atau LK. Tentu LK di sini tidak hanya LK, tetapi ada jenjangnya. Ada LK1, ada LK2, dan ada LK3. Tentu selain LK, ada pelatihan informal lainnya yang ada di himpunan mahasiswa Islam. Sebagai contoh ada senior course, ada latihan khusus kohati, ada pelatihan jurnalistik, pelatihan kewirausahaan, dan seterusnya. Namun di sini saya ingin menjelaskan terkait latihan kader itu sendiri. Pada hakikatnya, LK itu merupakan bentuk perkaderan himpunan mahasiswa Islam yang memiliki orientasi pada pembentukan watak, pola pikir, visi, orientasi, serta berwawasan kehamian yang paling elementer. Kedudukan dan peranan latihan ini adalah untuk meletakkan fundamen bagi setiap kader HMI yang dituntut siap mengemban amanah dan tanggung jawab untuk membangun bangsa depan Indonesia. HMI sebagai organisasi kader, maka dalam pelaksanaannya proses pelatihan itu harus berjenjang dan berkesinambungan. Semuanya itu harus berkaitan dalam suatu sistem perkaderan yang integral. Dalam proses perkaderan atau pelatihan, tentu ada dua unsur yang paling terpenting, yakni guru dan siswa. Namun kalau di HMI dikenal dengan istilah Master of Training atau instruktur dan peserta. Tentu Master of Training dan instruktur itu memiliki pengertian yang berbeda. Dari glosarium, Master of Training ini adalah
orang yang memiliki mandat atau memimpin, mengelola pelatihan, dan bertanggung jawab atas terlaksananya sebuah pelatihan. Namun sedangkan instruktur itu orang yang memiliki kualifikasi untuk menyampaikan materi. Jadi ada MOT, ada instruktur, peserta. MOT ini bertugas untuk mengelola pelatihan dengan sebaik mungkin, sedangkan instruktur ini untuk menyampaikan suatu materi yang ada di himpunan mahasiswa Islam. Setelah itu ada yang namanya peserta. Tentu bukan perkara yang mudah dalam menyampaikan suatu nilai-nilai, suatu cita-cita yang ada di tubuh HMI ini melalui instruktur kepada peserta. Dalam sebuah pelatihan ada input dan output. Tentu untuk menghasilkan output yang berkualitas tak lepas dari peranan MOT dan instruktur itu sendiri. Mereka memperkenalkan dan mengajarkan ilmu-ilmu tentang HMI, baik itu Islam, ideologi, dan perjuangan himpunan mahasiswa Islam. Selain itu, ada pun materi-materi wajib yang mesti disampaikan dan mesti diajarkan kepada peserta. Kita ketahui materi wajib itu berbeda-beda dari LK1, LK2, LK3. Kalau LK1 itu materi wajibnya ada sejarah dan kebudayaan Islam, sejarah HMI dan kebudayaan Islam maksudnya. Sedangkan ada nilai-nilai dasar perjuangan, mission, KMO, konstitusi, dan seterusnya. Tentu menjadi seorang pengelola latihan hendaklah selalu mengasuh kemampuan diri, baik dari sisi keilmuan, spiritual, maupun moral. Tak hanya itu, pengelola pelatihan juga selalu berusaha mengikuti perkembangan anggotanya dan ikut serta dalam meningkatkan kualitas anggota tersebut. Di sini menarik sekali ketika saya membaca peranan guru menurut Al-Ghazali. Al-Ghazali mengatakan, kewajiban seorang guru adalah mengembangkan rasa hormat terhadap ilmu-ilmu di luar ilmu yang ditekuninya. Selain itu, guru juga menanamkan pada muridnya rasa hormat terhadap semua cabang ilmu pengetahuan dan mempersiapkan mereka untuk mendalami sebanyak mungkin terkait pengetahuan itu sendiri. Seorang guru selain menanamkan rasa ingin tahu kepada peserta didik, guru juga mengenali sebaik mungkin latar belakang pengetahuan muridnya, sehingga dia bisa memilih dan menentukan keinginan untuk mendalami suatu ilmu pengetahuan. Makanya kalau misalkan kita melihat proses perkaderan di himpunan mahasiswa Islam, saat di awal pembukaan itu pasti Master of Training itu menanyakan, siapa nama Anda? Apa jurusan Anda? Anda kuliah di mana? Semester berapa? Dan motivasi Anda ikut HMI itu apa? Hal-hal yang prinsipil itu sebenarnya untuk kita mengetahui background peserta didik agar kita enak untuk mengarahkannya menjadi lebih baik dan mungkin untuk mengarahkan peserta ke tujuannya tersebut. Sementara itu, sebagai Master of Training atau pengelola latihan, tentu kita harus mengedepankan etika dan moral. Karena di dalam suatu proses pelatihan itu, tanggung jawab kita tidak hanya kepada peserta, namun kita memiliki tanggung jawab terhadap
kepanitiaan, terhadap senior, terhadap pembicara, dan tentunya terhadap masyarakat di sekeliling tempat pelatihan itu sendiri. Kenapa saya di sini menyampaikan sebagai Master of Training harus menjaga etika dan moral? Karena Al-Ghazali sangat meletakkan standar yang tinggi bagi guru dan menekankan bahwa kesalahan yang dilakukan guru akan berakibat negatif bagi murid-muridnya. Ia mengilustrasikan dengan tongkat dan bayangan, sembari bertanya, bagaimana mungkin bayangan dapat lurus kalau tongkatnya sendiri bengkok? Dia juga menegaskan bahwasannya kekeliruan tingkah laku guru berakibat sangat besar dan fatal, tidak saja terhadap integritas guru itu sendiri, tetapi juga potensial berpengaruh terhadap banyak orang yang mengikutinya sebagai role model. Tentu di dalam kode etik pengelola latihan ada standar-standar khusus yang mengajarkan kita untuk bertingkah laku yang sesuai dengan semestinya, agar hal ini tetap menjadi suatu pegangan kita sebagai pengelola latihan, dan tentunya untuk mengajarkan kepada peserta didik tentang bersikap, bertingkah laku, beretika, dan seterusnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.